Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmin. Saya berasal dari Universitas Saldo Mulyo Kendari dengan jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar pendidikan inklusif. Oke, baik, kita lanjut pada soal nomor pertama. Oke, untuk soal nomor pertama adalah, menurut Anda, apakah pendidikan inklusif itu solusi atau masalah? Jelaskan. Jadi menurut saya, pendidikan inklusif itu adalah solusi. Karena dengan pendidikan inklusif, diharapkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya, dan diharapkan anak yang berkebutuhan khusus dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, anak yang berkebutuhan khusus perlu diberikan kesempatan yang sama dengan anak normal lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang ada. Jadi menurut saya itu pendidikan inklusif itu adalah solusi. Oke, kita lanjut pada soal nomor 2. Soalnya adalah, jelaskan dua pengertian pendidikan inklusif menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusif menurut pendapat Anda. Baik, pengertian pendidikan inklusif menurut para ahli yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Amos Niolaka, PD. Pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler. Menurut para ahli yang kedua, menurut Bayharki dan Muhammad Sugiarmin, pendidikan inklusif adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Jadi yang saya dapat simpulkan bahwasanya pendidikan inklusif itu merupakan layanan sistem pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus agar dapat memaksimalkan potensi dalam dirinya, baik itu potensi intelektual, linguistik, atau emosionalnya. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3. Soalnya adalah, jelaskan konsep dasar tunanetra. Baik, konsep dasar tunanetra yang pertama yaitu pengertian tunanetra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunanetra berasal dari kata tuna yang artinya rusak atau cacat, dan kata netra yang artinya mata atau alat penglihatan. Jadi, tunanetra adalah individu yang mengalami kerusakan atau kehambatan pada organ mata. Oke, konsep yang kedua adalah faktor penyebab terjadinya tunanetra. Yang pertama yaitu sebelum kelahiran. Pada tahap ini, masa anak masih dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu membawa gen atau keturunan, kondisi psikis ibu ketika sedang hamil, kekurangan gizi ketika sedang hamil, serta keracunan obat ketika sedang hamil. Yang kedua, saat kelahiran. Pada tahap ini, anak di mana sudah dilahirkan, dan beberapa faktor penyebab terjadinya ketunaan yaitu ketika anak dilahirkan itu sebelum waktunya, dan anak itu lahir dengan menggunakan alat atau proses persalinannya itu menggunakan alat, serta posisi bayi yang tidak normal ketika anak dilahirkan. Untuk yang tahap ketiga yaitu setelah kelahiran, di mana pada tahap ini proses ketunaan itu berlangsung pada proses perkembangan anak, dan faktor penyebabnya itu seperti akibat kecelakaan, kekurangan vitamin, dan terkena cairan kimia yang berbahaya yang dapat memicu terjadinya ketunaan atau gangguan penglihatan. Konsep yang terakhir adalah klasifikasi tunanetra.
Klasifikasi tunanetra yang pertama adalah tunanetra ringan, adalah individu yang mengalami hambatan penglihatan, kan tetapi masih mampu mengikuti kegiatan yang dengan menggunakan fungsi penglihatan. Yang kedua, tunanetra setengah berat adalah individu yang kehilangan sebagian daya penglihatannya, kan tetapi masih mampu membaca tulisan yang bercetak tebal dengan menggunakan bantuan kaca pembesar. Yang ketiga, tunanetra berat adalah individu yang sama sekali tidak dapat melihat. Oke, kita lanjut pada soal nomor 4 bagian A, yaitu jelaskan perbedaan tuli dan tunarungu. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu artinya rusak pendengaran dan dianggap lebih halus, sopan, dan formal. Sedangkan tuli artinya tidak dapat mendengar karena kerusakan pendengaran dan dia lebih terkesan lebih kasar. Itulah perbedaan dari tuli dan tunarungu. Oke, baik. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya menggunakan bahasa isyarat, yaitu bahasa isyarat Misindo. Oke, kita mulai. Kita lanjut pada soal nomor 5, di mana soalnya adalah bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak yang tunagrahita yang belajar di sekolah inklusif. Jadi jawaban saya yang pertama adalah dengan membantu anak-anak tunagrahita dalam menyelesaikan tugas-tugas akademiknya dan membantu mereka dalam berkomunikasi bersama teman-teman yang lainnya. Yang kedua adalah melakukan pengawasan dari dini. Artinya bahwasanya anak-anak yang mengalami tunagrahita harus selalu dalam pengawasan agar bisa mengetahui perkembangan serta mental si anak. Yang ketiga adalah memberikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Artinya, anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti tunagrahita tentunya harus membutuhkan motivasi, perhatian, serta bimbingan, karena dengan itu semua akan memberi atau membentuk anak bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut pada soal nomor 6. Soalnya adalah bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa yang tunadaksa apabila ada di kampus Anda. Oke, menurut saya adalah dengan membantu mereka ketika ingin pergi ke suatu tempat seperti ruang kelas, toilet, atau perpustakaan dan lain sebagainya, dengan menggandeng mereka atau membantu mendorong kursi roda mereka sehingga akan mempermudah dalam melakukan sesuatu. Dan saya juga akan memberi mereka motivasi, dukungan agar mereka selalu menjalani hidup dengan penuh semangat. Karena dengan memberi mereka motivasi pasti akan menimbulkan rasa semangat dan rasa yang baru, karena mereka tidak lagi dipandang sebelah mata oleh kita mahasiswa yang hidupnya atau yang normal gitu. Dan cara saya yang berikutnya adalah saya akan bertemu dengan penyedia atau yang memegang kebijakan sarana dan prasarana agar mereka menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang mengalami gangguan tunadaksa sehingga bisa mempermudah kegiatan mereka di dalam kampus. Oke, kita lanjut pada soal nomor 7, di mana adalah jelaskan
menjelaskan klasifikasi anak tunalaras. Baik, klasifikasi anak tunalaras yang pertama adalah menurut Rasenberg dan kawan-kawan tahun 1992. Menurut mereka dikelompokkan menjadi anak yang tingkah laku beresiko tinggi dan anak yang tingkah laku beresiko rendah, di mana yang beresiko tinggi itu seperti anak yang hiperaktif, yang agresif, membangkang, dan anak-anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan anak-anak yang beresiko rendah itu anak-anak yang autisme dan skizofrenia. Dan menurut Muhammad Yamin dan kawan-kawan tahun 1991, mereka mengklasifikasikan anak tunalaras, yaitu yang pertama anak yang mengalami gangguan yang kacau. Artinya di sini mengacu pada anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan guru, polisi, serta kejam. Artinya dikenal dengan istilah orang jahat. Oke, yang kedua adalah anak yang cemas menarik diri, adalah anak-anak yang pemalu, takut, serta menyendiri, dan mereka senantiasa menurut kepada orang-orang yang selalu meminta bantuan. Oke, yang ketiga adalah klasifikasi menurut Muhammad Amin tadi adalah dimensi ketidakmatangan. Artinya di sini mengacu pada anak-anak yang tidak memiliki perhatian, lambat, dan tidak minat sekolah, atau pemalas dan suka melamun. Yang terakhir adalah anak agresi sosialisasi. Artinya di sini mengacu pada anak-anak yang suka mencuri dan bolos, dan ini merupakan perilaku bahaya bagi masyarakat dan terkhususnya oleh masyarakat. Oke, kita lanjut pada soal terakhir atau soal nomor 8, di mana soalnya adalah jika Anda sebagai pemegang kebijakan sarana dan prasarana, apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Oke, baik. Yang pertama yang saya buat adalah akan membuat jalan atau jalur khusus untuk disabilitas, membuat tempat parkir khusus untuk disabilitas. Oke, dan yang terakhir adalah membuat toilet untuk para disabilitas, di mana sarana prasarana itu semua adalah untuk mempermudah kegiatan atau hal-hal yang ingin mereka lakukan, karena mereka pasti memiliki keterbatasan khusus. Oke, itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.